Saya akan mereview suara dari para pemenang yang sudah mengirimkan sampelnya di IG saya waktu itu ngoceh bareng Tisa Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channelnya Tisa Julianti. Nah, untuk episode kali ini saya akan menunaikan janji saya kepada semuanya untuk mereview para calon dubber mendatang. Kalian harus bikin video 1 menit atau 60 detik dengan 3 karakter yang berbeda. Terserah mau karakter apapun. Aku memiliki sesuatu untukmu, tapi aku takut kamu ngerti maksudku. Nah, oh ya, saya mau ingetin juga, saya akan mereview suara dari para pemenang yang sudah mengirimkan sampelnya di IG saya, Tisa Julianti. Kita lihat yuk gimana sih suara mereka semua. Yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel Tisa Julianti dan tonton sampai habis. Nah, untuk peserta yang pertama adalah ya, pemenang pertama ini. Hey, aku memiliki sesuatu untukmu. Oke. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi ya aku takut dan sekarang ini aku sudah tidak takut lagi. Oke, untuk karakter yang pertama, Vicky, dia itu suaranya memang agak ngebas nih di situ, di karakter pertama tadi. Dan suaranya udah bulat, menurut saya pribadi bagus. Tapi memang artikulasinya kayak dari wajahnya kurang lepas, mungkin karena apa ya? Karena dia juga kayaknya sambil megang kamera, jadi tubuhnya kurang lebih rileks gitu. Tapi karakter suaranya saya suka. Lebih ini aja, Vic, lebih muka ekspresinya lebih ditampilin lagi. Terus suaranya nih, mulutnya kurang buka sih kalau menurut saya. Tapi udah oke lah, oke. Setipe loh sama Kamal, sama Kak Kamal, sama Ian. Bisa tuh, kalau memang kamu mau mendalami karakter tersebut, bisa loh, Vic. Ayo semangat, Vic. Untuk karakter kedua. Hey, aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut dan sekarang ini aku sudah tidak takut lagi. Oke, nah malah karakter kedua nih saya lebih suka nih dia ekspresinya. Dia lebih main. Bagus, Vic. Karakter kedua gak ada masalah sih kayaknya untuk artikulasi dan lain-lain. Oke, lanjut ya, langsung karakter 3. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut dan sekarang ini aku sudah tidak takut lagi. Ih, keren. Karakter 3 juga oke. Bisa juga dia. Bagus sih. Nah, paling masukan buat Vicky nih. Karena karakternya udah bagus, tapi tinggal ditambah jam terbangnya aja, Vic. Karena kalau di video ini kan itu kalimatnya dikit. Nah, sedangkan dubbing itu kan kalimatnya banyak gitu, episodenya banyak. Sekali datang kita harus 5-10 episode, misalnya kayak film India. Itu kan perlu konsisten. Nah, aku gak tahu nih, kamu bisa konsisten gak dari awal sampai akhir dengan suara seperti itu. Nah, itu biasanya ditambah dengan jam terbang. Kamu bisa ngikut misalnya peran-peran yang lewat dulu, atau langsung dikasih kepercayaan peran utama. Nah, kita bisa lihat tuh nanti kapasitasnya Vicky seperti yang di video ini atau enggak. Mudah-mudahan sih bisa ya, Vic. Tentu aja karena industrinya ada di Jakarta. Saran aku sih, kalau kamu mau fokus atau kamu mau mendalami bidang suara, kamu harus pindah ke Jakarta mau gak mau gitu. Karena untuk melatih konsistennya suara kamu dan juga menambah kepercayaan diri kamu untuk mendapatkan peran-peran yang lebih bagus lagi nantinya. Ya, sekarang yang kedua dari Bandung, Denisa. Ayo, terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Karena kita adalah bersaudara. Oke, untuk karakter yang pertama, Denisa. Oke, kalau Denisa oke sih. Tadi karakternya udah mendalami, terus juga artikulasinya oke. Yang selanjutnya, ayo, terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Karena kita semua bersaudara. nah ini dia yang disebut penghayatan. Penghayatannya dapet banget untuk karakter yang nomor 2. Ya begitu nih, kalau kita membaca naskah memang seharusnya sampai kalimat
kata per kata itu kita dalamin bener-bener. Misalnya kayak ayo kita ke sana. Nah, jangan ayo kita ke sana. Nah, itu kurang penghayatan kan dibanding yang sebelumnya. Denisa ini bagus banget untuk karakter yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Ayo terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Oke. Karena kita semua bersaudara kan? Iya, Nek. Nah, Ayolah. dia ini imut, nenek imut kan suaranya. Kalau untuk untuk penghayatannya dapet, tapi kalau untuk karakter suaranya pasti kalau menurut saya sih kurang dapet karena memang dia suaranya udah cocok untuk yang muda dan untuk laki-laki kecil. Kalau untuk nenek-nenek nggak dapet gitu ya. Jadi jangan dipaksain ya Denisa. Penghayatannya udah oke banget. Ayo Denisa, seperti yang saya lihat di IG-nya, dia itu memang sebenarnya Vicky juga loh seneng banget bikin dubbingan sendiri gitu. Keren deh. Yuk lihat deh tuh IG-nya Vicky juga kok. Vicky juga beberapa kali pernah ngirimin suara-suaranya dia jadi Flame Rider di Facebook. Saya lihat bagus deh. Nih Denisa nih. Dan alhamdulillahnya Saya Denisa kisahkan lelaki yang lain bernama Nabi Daud alaihi salam. Masya Allah. Ada seorang Nah, kayak wanita gini pada nih. zamannya Memang yang harus biasa latihan berajut. setiap hari Dan nih bikin-bikin kayak gini deh kayak biasa Denisa. membawa rajutannya setiap hari Sip. ke pasar. Tuh. Karena dia nih udah sering banyak latihan di rumah. Oke. Nah, teman-teman, kalau mau kayak Denisa dan Vicky memang ada prosesnya, nggak bisa langsung. Nih, kalian bisa lihat IG-nya itu dia memang dari udah waktu yang cukup lama bikin sampel-sampel begini di IG-nya. Keren. Nah, Vicky juga Oke, tapi kalau Vicky sayang banget karena dikunci nih ininya IG-nya, jadi nggak bisa lihat dubbingan yang dia bikin sendiri. Ya, berarti kan kita udah tahu nih kuncinya adalah latihan setiap hari dan berani bikin project-project sendiri di rumah, entah itu dari komik, entah itu dari kalian bikin cerita sendiri, terus diaplikasikan lewat video atau karakter-karakter kartun atau karakter telenovela dan lain-lain juga boleh, langsung aja rekam sendiri. Lama-lama pasti akan terbiasa dan akhirnya menemukan karakter yang kalian bisa. Nah, yang ketiga nih, ini favorit saya juga nih. Aku memiliki sesuatu untukmu. Nah. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Lucu banget. Tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi. Ini keren. Ini karakter-karakter kartun boneka, ya kan, yang karakter-karakter misalnya tokoh-tokoh kartun itu kan ada ya yang misalnya yang lucu-lucunya. Yang aku begini gitu. Ini masuk banget nih. Masuk banget Gaida nama aslinya. Keren Gaida, untuk artikulasinya keren, konsistensinya keren. Oke, kita coba karakter kedua yuk. Kayak gimana sih? Aku memiliki sesuatu Wih. untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi. Tambah keren. Yang kedua nggak ada masalah. Lanjut ya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi. Keren juga ya. Nah, untuk karakter ke-1 dan kedua ada nggak yang ngebayangin si Gaida ya, namanya Gaida kan ya kalau nggak salah. Dia itu perempuan atau laki-laki? Kalau saya baru pertama kali dengar, saya pikir ini laki-laki. Ternyata di karakter ketiga dia perempuan, dan ternyata saya lihat IG-nya adalah dia seorang perempuan. Kita lihat nih. Keren banget deh pokoknya. Oh iya bener, Gaida. Dia tinggalnya di Bandung. Saya sempat ketemuan loh sama dia waktu saya main di sana. Tuh, keren. Lihat aktingnya deh. Lihat. Ya, keren banget ini sih. Tuh, lihat ekspresinya coba. Nah, main kan matanya. Nah, mulutnya apa lagi tuh? Keren abis. Nama saya Susanti. Jangan lupa nonton Upin Ipin ya. Asik. Hai, saya Memeng. Jangan lupa saksikan Upin Ipin
di episode TV setiap hari. Saya suka. Ya, saya suka. Yes, Master. We live it, we stick it. My precious. Mr. Master, I was wondering if you'd be so kind as to stop destroying Townsville and be very... Keren lah pokoknya kalian lihat sendiri ya di IG-nya. Aduh keren. Dia memang kayaknya suka banget di seni ya. Lihat deh, keren. Wih, Gaida hebat. Dan yang karakter ketiga tadi dia bagus banget untuk mainin tiap kata-katanya itu loh. Per kata dia pelan-pelan, terus dia jiwai yang akhirnya kita bagi yang denger itu ngerti, paham akan kalimat tersebut. Jangan kita terlalu cepat. Ada sih film dubbingan yang memang harus cepat. Nah, itu tantangannya lebih susah lagi. Kalian harus cepat tapi harus jelas perkatanya. Nah, makanya dicoba dari yang pelan-pelan dulu untuk awal ya. Dari kalimat-kalimat yang pelan, jangan yang cepat dulu. Pelan-pelan biar jelas. Ketika kalian ngerasa udah oke nih penjiwaan saya, terus kejelasan tiap katanya oke, baru mulai dicepetin dikit. Lama-lama coba karakter yang paling cepat dan cerewet. Nah, itu tantangannya luar biasa. Kalau untuk Gaida, Masya Allah keren. Ayo dong, kamu ke Jakarta dong Gaida. Seperti yang kita udah ngobrolin, saya udah pernah ngobrol sama dia. Saya bilang karakter dia unik banget, pede banget. Jadi coba dong sama Denisa ke Jakarta gitu. Yuk, ditunggu selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, Masya Allah, si manis kayaknya sih dari Bogor ya dia yang namanya Yazida Zia. Oke, kita lihat ya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Oke, Gaida. Susah banget sih namanya. Yazida, dia ini memainkan karakter yang cepat loh di karakter pertama. Nah, ini biasanya untuk film-film kartun Jepang gitu kalau ngomong, atau Korea tuh, film-film Korea kan cepet tuh. Nah, ini bisa nih. Karena artikulasinya udah jelas, paling penghayatannya ditambah sedikit lagi. Oke, kita lihat karakter yang selanjutnya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Hei, Suneo. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Lucu banget sih. Tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Iya, gitu dong. Nah, dia udah berani memainkan karakter yang di luar suaranya dia, kayak itu suara Suneo lah ya. Kadang-kadang kan kita kalau perempuan tuh suka malu nyoba untuk karakter di luar dari suara kita. Nah, dia udah oke nih, dia udah berani. Tinggal dilatih terus aja. Bisa nggak konsisten kamu kalau misalnya dapet peran dari episode 1 sampai 100 suaranya kayak gini. Nah, kalau aku dulu bisa. Kalau sekarang kalau yang dapat peran misalnya di luar karakter kayak karakter kartun yang serak, jujur nyerah. Karena bagusnya di episode awal doang. Setelah itu saya menurun gitu loh untuk karakternya. Makanya nggak terlalu berani lagi untuk mengambil karakter yang serak-serak gitu. Kalau Yazida berani dan misalnya dia mau coba dan konsisten, oke gitu. Lanjut untuk karakter yang selanjutnya. 3. Aku memiliki sesuatu untukmu. Wih, lembut. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Kau mengerti maksudku? Oke, mengerti. Oke. Yang ketiga, dia mencoba menjadi wanita yang lembut. Dapat, oke. Sudah oke, tinggal terus dilatih sih sebenarnya nih, karena artikulasinya udah oke. Yazida lihat film-film dari telenovela yang memang karakternya lembut. Kamu pantengin terus. Kamu coba terus tiap hari, dapat insyaallah nanti karakter tersebut. Yazida, jangan menyerah. Ayo, kamu masih kuliah sih ya? Kalau masih kuliah mau mencoba jadi dubber juga bisa. Oke, sukses terus. Oh ya, kalau mau lihat IG-nya Yazida, dikunci nggak ya dia? Kalau saya sih udah temenan.
Alhamdulillah udah temenan. Dan Yazida ini kalau dilihat dari IG-nya kegiatannya kayaknya bukan agak lagi ya, sibuk nih di kampus. Tapi kesibukannya dengan sesuatu yang positif. Nah, begini nih anak-anak muda sekarang yang harus mencontoh orang-orang yang selalu sibuk mengerjakan sesuatu yang positif, bukan sibuk malah mengurusi orang lain. Eits. Oke. Kayaknya dia di IPB loh. Halo, kreator ya. Ih, keren. Nah, nih gitu teman-teman nih. Ayo. Kita sekarang jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tapi disibukkan dengan sesuatu yang selalu membuat orang itu senang, membuat orang itu jadi tertarik akan sesuatu yang positif tentunya. Oke, selanjutnya ada Vega. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Oke, Vega di karakter pertama menjadi anak laki-laki kecil. Dapat Vega. Cuma kurang ditinggiin sedikit untuk nadanya. Yang lain-lain oke. Lanjut. Aku memiliki sesuatu untukmu. Wah, kayak seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Oke, aman. Di karakter kedua aman. Artikulasi, penghayatan aman, Vega. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Kalau karakter yang ketiga lebih ringan ya, dia bikin lebih ringan. Bagus juga, Veg. Keren lah. Paling untuk ekspresinya aja sih ya, di karakter ketiga lebih senyum, lebih ceria mukanya. Lebih dapat tuh pasti. Untuk Vega, nah Vega kita lihat nih IG-nya. Oke, untuk IG-nya Vega, nih kita bisa lihat dia memang sering membuat film-film dubbingan tuh. Ada film aku loh didubbing sama dia. Yang filmnya Joaquin dan Cicai tuh. Jadi terharu. Dia pernah dubbingin. Baiklah, aku minta maaf ya. Filmnya maafkan saya. aku, oke? Tolong maafkan aku. Oke, baiklah, aku akan menghentikan semua omong kosong terbaik atas sesuatu ini, tapi nah gini nih ya, ini makanya kalau misalnya tadi di video yang dikirim di saya itu kan memang kalimatnya dikit. Nah, coba diaplikasiin sama film. Nah, kan saya bilang bisa nggak tetap konsisten. Nah, Vega nih agak belibet nih, agak ini ngejar-ngejar gitu loh ya. Mungkin karena memang belum terbiasa aja sih. Kalau misalnya udah terbiasa insya Allah sih bisa. Ini yang kayak gini nih yang makanya aku bilang terus latihan. Karena kalau cuman 1 kalimat 2 kalimat mah gak akan ketahuan kita itu bisa atau enggak. Nah, kita lihat lagi ya. berikan aku kesempatan yang terakhir ini ya. Sesuatu hal yang kau panggil akhir yang terbaik. Nah, ya kan susah kan kalau misalnya nggak belajar. Vega sih udah lumayan, tapi ya itu kejar-kejarannya masih harus semangat lagi, belajar lagi. Keren lah Vega pokoknya. Oke, selanjutnya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya, tapi aku takut. Dan sekarang aku tidak takut lagi. Oke, karakternya Habi di sini dapat. Dia pelan banget mainnya. Kalau untuk pelan sih dia dapat. Kita coba nanti kalau misalnya dia dapat peran yang cepat, dan kalau dari gambarnya kan dia harusnya menggebu-gebu nih. Lebih emosinya harus lebih tinggi lagi Habi. Artikulasi nggak ada masalah. Terus coba karakter yang cepat deh. Ya, kali ini kan terlalu pelan soalnya kamu. Ya, coba selanjutnya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya. Ini sama tapi sih sebenarnya, nggak terlalu aku jauh beda. Takut. Dan sekarang aku tidak takut lagi. Oke, kalau Habi kan karena dia tampilin fotonya Naruto, jadi kita tahu ya karakter dia mau jadi Naruto. Nah, tapi kalau si Narutonya nggak ada, aku juga kurang tahu dia mau jadi karakter siapa kan.
Jadi kritik saya adalah kamu masih terlalu sama untuk karakter 1 dan kedua. Harus dikulik lagi tuh, dicoba lagi, bisa nggak lebih dari itu. Karakter yang ketiga. Aku memiliki sesuatu untukmu. Ini baru beda. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya. Bagus nih. Tapi aku takut. Dan sekarang aku tidak takut lagi. Oke, nah yang ketiga malah bagus, Doraemon. Nah, saya suka banget yang karakter ketiga karena Habi berani untuk keluar dari karakter suaranya dia. Saya aja nggak bisa tuh suara Doraemon. Pokoknya saya nyerah deh dapat peran yang serak-serak begini. Nah, masalahnya Habi, kamu konsisten di suara serak begini, aman nggak? Bisa nggak? Kalau bisa, wah itu dibutuhkan banget tuh untuk peran-peran kartun, untuk peran-peran yang lucu-lucu biasanya banyak ya. Jadi kalau untuk Habi di karakter 3 aku suka. Karakter 1 dan 2 hampir sama tapi jelas iniannya, artikulasinya. Penghayatannya kurang tinggi aja untuk nadanya. Semangat. Habi ini tinggal di, lupa aku kemarin pas ngirim gelasnya di mana, cuman kayaknya agak-agak jauh juga nih. Tuh, ya aku seneng deh kalau ngeliat IG yang misalnya positif-positif gitu. Tuh kan, ada juga kan dia membuat dabingan-dabingan gitu ya. Oke, bisa dicontoh loh. Terima kasih ya Habi udah ngirim. Jauh deh dia. Oke, selanjutnya nih. Setelah Habi. Oh, oke. Ayo, terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Karena kita semua bersaudara. Oke, ini untuk Melati. Ini untuk Metimel nama IG-nya. Metimel. Dia ekspresinya dapat banget ya kan, lihat dong wajahnya sendiri, ceria gitu kan. Cuman kalau untuk karakter yang pertama, saya sih sebenarnya kurang sereknya kurang ditebelin sedikit, Mel. Sebentar, bisa denger lagi ya? Ayo, terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Yeah. Karena kita semua bersaudara. Oke, dia kurang tebel. Kalau untuk suara anak laki-laki dia kurang tebel, tapi ekspresi dapet, artikulasi dapet. Cuman kayaknya jangan dipaksain sih, Mel. Gak bakalan filmnya gak bakalan hidup juga kalau misalnya kamu tetap karakternya kurang tebel seperti ini. Oke, ditebelin coba ya. Selanjutnya, ayo terus berkarya ini lebih dengan dapet. sesuatu yang positif. Lebih Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Karena kita semua bersaudara. Oke, lebih dapat yang kedua. Aman. Bagus nih. Aman. Yang ketiga, Ayo, terus berkarya dengan sesuatu yang positif. Nah, ini juga bagus nih. Tebar kebaikan dan jangan mudah terpecah belah. Karena kita semua bersaudara. Karakternya bagus, tapi penggalan kata-katanya dia agak salah. Oke, untuk pemenggalan kata seperti tadi itu biasanya kalau diterima di kuping orang yang nonton itu pasti nggak akan enak. Makanya kita kenapa harus bisa tahu kalimat-kalimat yang harus dipotong di mana, komanya di mana, itu untuk membuat para pendengar film tersebut itu menjadi paham akan isinya. Kalau kita sendiri asal-asalan, misalnya seorang daber itu asal-asalan, yang penting kalau misalnya dia diam, kita diam, dia stop ngomong, kita stop ngomong, terus dia ngomong lagi, kita lanjut lagi dengan kalimat yang gak nyambung dari yang awal, itu filmnya akan berantakan. Jangankan para pencinta dubbing, para dabernya sendiri, misalnya lawan mainnya sendiri aja kan bingung, dia ngomong apa sih tadi? Alhasil filmnya jadi nggak nyambung gitu. Itu disebabkan juga ada memang naskah yang jelek, mohon maaf gitu, maksudnya ada naskah yang memang kadang nggak sesuai dengan ekspektasi ya, kayak misalnya dia masih ngomong ini naskah udah habis gitu. Nah, itulah kenapa seorang daber harus pintar berimprovisasi. Dia harus bisa menambah atau mengurangi kalimat-kalimat tapi tetap nyambung sama fokus sama ceritanya. Nah, itu gimana? Ya latihan gitu. Terus apalagi dengan karakter yang cepat, wah itu luar biasa tuh, menguras tenaga.
kita harus berhenti di mana, terus kita harus nambahin apa, komanya di mana. Kalau kayak Meli tadi nggak jelas, Mel di karakter ketiga udah bagus loh karakternya, tapi dia nggak jelas kalimatnya. Oke? Nah itu aja sih sarannya. Tapi untuk yang lainnya kita lihat IG-nya. Dia adalah, kita lihat, nah ya ini dia bisa memainkan karakter karena dia juga ikutan loh di Sanggar Prativi. Tuh gayanya coba, yuhu deh. Nah ini sih ekspresinya udah dapet semua ya Mel. Ayolah Mel, usaha kirim sampel-sampel lah pokoknya. Oke, setelah Meli. Oke, dan terakhir. Oke, kita dengar ya yang terakhir. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya. Oke. Tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Oke, dia karakter suaranya udah bagus nih yang awal, tapi kecepatan apanya? Maksudnya aku sudah tidak takut lagi gitu. Aku sudah tidak takut lagi. Nah dia nih permasalahannya adalah si Dandi di artikulasi. Dia terlalu cepat, artikulasinya jadi kurang jelas di kuping. Karakter suaranya bagus tapi artikulasinya belibet tuh karena dia terlalu cepat. Ada sih dabar-dabar yang biasa main cepat tapi jelas. Nah kalau dia nih belum nih, nggak apa-apa. Yang penting latihan terus ya Dandi. Yang kedua, aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini sebelumnya. Tapi aku takut. Dan sekarang aku sudah tidak takut lagi. Oke, ini biasanya karakter cowok-cowok Jepang juga ada suaranya nih yang tidak takut lagi. Itu ada kartun-kartun yang kayak gini. Dia masih masuk. Biasa artikulasinya terlalu cepat jadi penghayatannya malah kurang. Berarti PR terbesar adalah di Dandi artikulasinya. Selanjutnya, aku memiliki sesuatu untukmu. Oke, kalau ini sih jujur, aku memberikan ini sebelumnya. Ya, saya sih jujur aja nggak suka karakter yang terakhir karena dia mencoba untuk menjadi seorang perempuan. Nggak masuk. Kalau laki-laki menjadi perempuan, yang saya tahu selama ini nggak akan ada yang cocok. Tapi kalau tapi kalau udah berperempuan jadi laki-laki itu banyak yang cocok. Contoh Kak Akis, Kak Hana, banyak Kak Ulfa, banyak itu yang Kak Mirna juga bisa. Karena range suaranya tadi. Memang kalau untuk cewek, Denisa aja keren tuh. Denisa tadi suara cowoknya oke loh. Untuk cewek masih aman ke suara cowok. Jadi jangan coba-coba ya Dandi dan teman-teman yang lain kalau menjadi suara perempuan. Nah, tapi jangan sedih, Dandi, kamu mempunyai potensi yang bagus di karakter pertama dan kedua. Nah, potensi di situ, karakter di situ maksud saya yang harus kamu kembangin. Deh, jangan coba tuh yang cempreng-cempreng lagi. Kita lihat nih. Ini IG-nya Dandi. Oh, dia juga suka bikin loh tuh. Wah, Sahrul kan. Hai. Eits. Pernah nonton nih kayak film? Minama, kenapa kerepot-repot sekali untuk tidur di bawah? Ha? Ini bukan untukku. Ini untukmu. Kenapa? Dia tuh nyoba dampingin dua karakter ya. Sama aku kan? Aku itu punya masalah. Beneran lucu banget. Oke Dandi, udah deh, nggak usah deh. Kayaknya kamu mendingan minta tolong sama teman-teman yang lain yang juga suka bikin kayak gini untuk ngisi karakter perempuannya. Banyak kok di fans pokoknya ada tuh yang kumpulan di Facebook untuk pencinta fandap. Nah itu mereka suka, aku butuh suara cewek dong untuk film yang aku mau dubbingin. Nah kamu mendingan minta tolong mereka daripada kamu bikin dua-duanya. Oke, nggak apa-apa ya Dandi. Nah, kayaknya untuk episode kali ini cukup untuk pemenangnya dulu nih. Karena memang kenapa saya bahas untuk di episode kali ini, supaya kalian semua tahu kenapa saya memilih 8 yang awalnya 5. Karena ternyata ada tambahan-tambahan yang ini keren juga. Bukan berarti yang ngirim yang lain yang gak menang itu gak keren. Enggak. Nanti di episode selanjutnya saya akan kupas yang tidak menang. Nah, kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana bisa kalian lihat di channel YouTube saya Tisa Julianti episode berikutnya. Nah, kalian semua udah lihat kan para pemenang dari lomba giveaway-nya Tisa Julianti di latihan dubbing. Gimana? Oke kan? Dan pesan saya adalah
latihan terus seperti mereka. Coba intip-intip deh di IG-nya mereka gimana sih cara mereka melatih penghayatannya, artikulasinya, dan lain-lainnya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.